ada masalah di kehidupan Anda atau ada tantangan di kehidupan Anda, apa sih respon yang pertama kali Anda lakukan? Itu bisa terlihat dari gambar kucing, ya ada gambar, oke? Nah sekarang saya mau tanya, siapa yang gambar kucing? Gambarnya seperti ini. Oke, mungkin musiknya bisa stop dulu. Musiknya di mana ya? Thank you ya. Siapa yang gambar kucing? Gambarnya seperti ini. Semuanya ngadep ke samping. Kepalanya ngadep ke samping, badannya ngadep ke samping, ekornya juga ngadep ke samping. Ada? Ada? Oke. Nah kalau Anda gambarnya seperti ini, berarti setiap kali ada masalah di dalam kehidupan Anda, yang pertama kali Anda lakukan adalah lari dari masalah. Oke? Tepuk tangan dulu dong. Nah sekarang siapa dari Anda yang gambar kucing? Gambarnya seperti ini. Semuanya ngadep samping tapi kepalanya ngadep ke depan. Ya, badannya ngadep samping, ekornya ngadep samping tapi kepalanya ada depan, ada? Ada ya, wah banyak hampir semuanya. Nah kalau kayak gini berarti setiap kali ada masalah, yang pertama kali Anda lakukan adalah Anda bakal lihat dulu. Ini masalah gampang atau susah ya? Kalau gampang, ayo mari kita selesaikan. Kalau susah, lari juga dari masalah. Oke? Udah siap-siap. Tapi setidaknya dilihat dulu, oke? Nah sekarang siapa dari Anda yang gambar kucing, gambarnya kayak gini, semuanya ngadep ke depan. Wah, kepalanya ngadep ke depan, badannya ngadep ke depan, ekornya pun juga. Ada? Nah kalau gambar seperti ini, katanya berarti setiap kali ada masalah, mau besar atau kecil, Anda akan selalu hadapi sampai tuntas. Wah, oke? Ya, pas setelah gambar ini tadi gambarnya langsung dicoret-coret, badannya langsung dipinggir-pinggirin. Enggak ya, sama aja, nggak ada bedanya, oke? Nah sekarang siapa dari Anda yang gambar kucing, gambarnya seperti ini, semuanya ada di belakang. Ada? Ini orang cuek ya, mau ada masalah nggak bisa, bukan masalah gue, emang gue pikirin, gue cuek aja. Enggak ya, saya yakin. Kira-kira benar gak ya tebakannya? Ya, benar atau salah? Ini sebenarnya hanya iseng aja ya, tapi saya yakin bahwa Anda semua di sini pasti adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Dan Anda tahu, setiap kali ada usaha pasti ada tantangan. Dan setiap kali tantangan itu ada, apapun itu juga harus selalu dihadapi sampai tuntas. Setuju? Setuju, oke? Nah, karena mengambil tindakan atau berusaha itu tidak menjamin kemenangan. Tapi kalau kita nggak berusaha, kalau kita nggak mengambil tindakan, itu menjamin kegagalan. Oke, jadi ada masalah nggak apa-apa, cuek aman. Oke, nah kalau tadi kita udah gambar kucing, sekarang saya ada satu video lagi yang saya ingin bagikan. Dan satu video ini mengenai seekor tikus ya. Bisa saya putar videonya? Bisa ya, mari kita lihat video berikut. Such a feeling's coming over me. There is wonder in most everything I see. Not a cloud in the sky, got the sun in my eyes, and I won't be surprised if it's a dream. I'm on the top of the world. This is the end. This is the end. Luar biasa, oke? Satu hal. Selama nafas masih di kandung badan, teruslah berjuang, teruslah berusaha. Jangan seakan-akan, baru ditolak sekali, baru gagal sekali, seakan-akan dunia ini runtuh.
segala-galanya kiamat. Ya, jangan seperti itu. Kalau tikus aja bisa punya kekuatan untuk berusaha berjuang begitu, apalagi manusia. Setuju? Gak perlu makan keju dulu kan, kita pasti selalu semangat. Setuju? Setuju. Jadi ingat, gagal gak masalah, halangan gak masalah. Selama nafas masih di kandung badan, teruslah bangkit dan berjuang. Perjuangkan mimpi-mimpi Anda. Karena ingat, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Oke? Nah, sekarang saya yakin Anda semua pun juga tahu banyak sekali tokoh-tokoh cerita-cerita inspirasional yang bilang bahwa wow, gagal berusaha sampai akhirnya berhasil. Ya, kalau Anda tahu ini foto siapa? Tahu foto siapa? Siapa dia? Thomas Alva Edison. Nah, siapakah Thomas Alva Edison? Dia orang yang menemukan lampu, menciptakan lampu, konsep lampu pijar. Nah, Anda pernah dengar ceritanya pasti. Apakah dia nyoba sekali terus langsung berhasil? Nyoba 2 kali berhasil? Ya, nyoba berapa kali sampai akhirnya berhasil? 999 kali, 1000 kali sampai akhirnya berhasil. Ya, akhirnya semua orang tahu siapa dia. Nah, sekarang saya akan tunjukkan satu foto lagi. Dan kalau Anda bisa tebak ini fotonya siapa, akan saya kasih hadiah spesial khusus dari saya. Kalau Anda bisa nebak dengan benar, oke? Walaupun gak yakin jawabannya, langsung yakin aja ya, jadi saya bisa dengar jawabannya, oke? Siap? Ya, sekarang tebak. Ini foto siapa? Siapakah dia? Siapa? Graham Bell? Bukan. Galileo? Bukan. Oke, ngomong-ngomong ini bukan foto before and after, sebelum dan sesudah. Oke, sebelum cukur dan sesudah cukur, bukan. Oke, ini dan gak ada hubungannya, bukan kakeknya, bukan bapaknya, gak ada hubungannya, gak bersaudara. Siapakah dia? Ayo, siapa bisa nebak? Siapa? Louis Pasteur? Bukan. Abraham Lincoln? Bukan. Abraham Lincoln nggak kayak gitu, bukan. Siapa? Newton? Bukan. Christopher Columbus? Bukan. Siapa? Hah? Colonel Sanders? Bukan. Bukan Colonel Sanders ya. Walaupun rada mirip ya. Tapi bukan. Oke. Dan satu lagi ini juga bukan yang di ini. Waktu itu saya pernah ngasih seminar juga di universitas, terus ada yang bilang, wah ini loh yang main Harry Potter itu. Siapa? Gandalf. Bukan Gandalf, bukan ya. Ayo, terakhir saya kasih kesempatan. Siapa dia? Nggak tahu ya. Oke, saya kasih clue. Saya kasih tahu namanya. Ntar Anda bisa tebak siapakah dia. Bisa saya kasih tahu namanya? Kata ya. Oke, namanya adalah Joseph Swan. Tahu? Siapa ya? Ada yang pernah dengar? Gak ada. Bertahun-tahun saya kasih seminar, gak ada yang bisa nebak. Dan gak ada yang tahu siapa itu Joseph Swan. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya orang pertama yang menemukan konsep lampu pijar itu bukan Thomas Alva Edison, tapi orang ini, Joseph Swan. Dia yang pertama kali nemuin konsep lampu pijar. Tapi tebak apa yang terjadi? Dia coba, gagal, dia coba lagi, gagal, dia coba lagi, gagal, akhirnya dia menyerah ya, bukan meninggal ya. Akhirnya menyerah. Coba 3 kali, gagal, akhirnya dia menyerah. Sedangkan kita tahu Thomas Alva Edison coba gagal terus sampai akhirnya berhasil. Makanya sampai sekarang gak ada yang tahu siapa itu Joseph Swan. Padahal dia sebenarnya pertama kali nemuin idenya. Dan semua orang tahu Thomas Alva Edison. Nah, apa pesan penting yang ingin saya sampaikan dari ilustrasi ini? Kadang-kadang kalau kita ingin menjadi sukses, entrepreneur sukses, bisnis sukses, mewujudkan impian Anda nggak perlu jadi inventor. Anda nggak perlu, wah saya butuh satu ide yang luar biasa, nggak pernah dipikirkan orang lain. Nggak perlu. Kadang-kadang ide yang udah bagus, yang udah ada, itu mungkin bahkan udah ada di luar sana. Idenya udah ada. Yang Anda butuhkan adalah ketekunan untuk menjalankan ide itu. Ketekunan, berusaha, itu. Jadi nggak perlu, wah bertahun-tahun mikirin saya harus punya satu ide cemerlang yang nggak pernah dipikirkan orang lain. Nggak perlu. Kadang-kadang idenya udah di luar sana. Yang Anda harus lakukan adalah tekun dalam mewujudkan impian Anda. Oke? Nah itu yang saya maksud dengan usaha. Oke? Nah, karena dasar dari keberhasilan adalah
ketabahan dan kegigihan. Itu yang saya yakini. Oke. Nah, tadi saya bilang kalau untuk mewujudkan mimpi butuh apa? Duit. Butuh apa? Duit. D yang pertama apa? Dedikasi. U ya? Usaha. Dan I, ada I. Oke, nah I ini adalah inisiatif. Oke, ini adalah inisiatif. Semuanya bilang inisiatif. Nah, sekarang saya mau tanya, kalau Anda berusaha terus gagal, usaha lagi, gagal, usaha lagi, gagal, usaha lagi, gagal, coba lagi, gagal, coba lagi, gagal. Kira-kira bakal berhasil nggak ya akhirnya? Apakah pasti bisa berhasil? Belum tentu, tergantung. Tergantung apa? Tergantung caranya. Tergantung caranya. Kalau Anda, walaupun Anda gigih, tapi kalau Anda, cara yang Anda lakukan itu ada cara yang salah, mau segigih apapun, mau selama apapun, mau seberapa kali Anda pun mencoba, nggak akan bisa membawa Anda menuju kesuksesan. Oke? Saya kasih contoh. Teman saya sendiri, waktu dulu masih SMA, saya masih ingat karena dia waktu SMA itu pengen banget, cita-cita dia itu pengen banget kurus. Pengen banget kurus. Ya. Dan susah banget kurus. Dan akhirnya dia melakukan riset dan akhirnya dia menemukan jawabannya. Caranya dia bilang, oke, pokoknya kalau saya mau kurus, berarti saya nggak boleh makan nasi, nggak boleh makan daging, nggak boleh makan sayur. Kenapa? Makan buah dan makan roti. Jadi yang dilakukan adalah seharian dia nggak makan apa-apa, makan roti, tapi roti 1 tangkap, makan buah, pisang 1 sisir, dan jeruk 1 kilo. Itu aja. Kira-kira bisa kurus nggak ya? Seminggu kemudian, sebulan kemudian sama aja, bahkan mungkin beratnya nambah. Nah, mau segigih apapun dia coba, nggak apa-apa terus, nggak apa-apa, belum ada hasilnya nggak apa-apa, terusin aja, nggak mungkin bisa berhasil karena caranya salah. Sama dengan kita. Mungkin Anda bisa melihat balik di dalam kehidupan Anda. Anda mungkin punya mimpi, Anda coba terus kok gagal lagi, sampai akhirnya Anda sakit hati. Tapi, apakah Anda terus-menerus melakukan hal yang sama atau enggak? Diperlukan inisiatif untuk Anda berpikir sejenak, belajar dari kesalahan dan mengimplementasi itu. Ubah strateginya. Karena itulah cara-cara pemenang mendapatkan impiannya. Nah, saya ada satu video lagi. Karena kalau dengan video Anda bisa benar-benar teringat ya. Jadi gitu keluar dari ruangan ini, wah ingat tadi ilustrasinya. Dan ini adalah video yang sangat singkat tapi sangat-sangat jelas. Bagaimana caranya hanya dengan mengubah strategi, mengubah sesuatu, Anda pun bisa mendapatkan hasil yang berbeda. Bisa saya putar videonya? Bisa ya? Mari kita lihat video berikut. Botolnya botol plastik. Tepuk tangan dong buat penyanyi opera kita. Thank you. Okay. Satu hal. Kalau Anda bosan mendapatkan hasil yang sama terus menerus, Anda harus berani melakukan hal yang berbeda. Karena kalau Anda terus menerus melakukan hal yang sama, hasilnya pun akan sama. Tapi kalau Anda berani berpikir sejenak, ubah strateginya sedikit, berani mengambil perubahan, pasti hasilnya pun akan berubah. Sama seperti video itu, kasih gelas pecah, kasih gelas lagi pecah lagi, kasih gelas lagi pecah lagi. Giliran dikasih plastik, baru akhirnya sesuatu itu bisa berubah. Sama dalam kehidupan saya. Kalau saya bisa cerita kepada Anda semua, perjalanan saya mewujudkan impian saya itu sangat nggak mudah. Dan dulu saya banyak sekali kegagalan. Gak cuma tadi kegagalan yang susah ya, mau kerja segala macam. Pada saat itu, kalau saya bisa lanjutin ceritanya, bisa saya lanjutin cerita saya? Bisa ya, tapi berawal ketika saya ulang tahun ke-20, mulai punya mimpi, mau mulai berusaha, nyari kerjaan sulit, akhirnya pekerjaan kecil-kecil pun saya lakukan, dan sebagainya. Nah pada saat itu, terus terang, bertahun-tahun saya kerja sampai akhirnya saya lulus, dari segi uang sebenarnya nggak banyak. Ya, tapi, walaupun saya nggak punya modal, walaupun saya nggak punya keterampilan, walaupun saya nggak punya kenalan, tapi akhirnya saya punya satu hal yang gak dimiliki teman-teman saya yang lainnya. Saya punya keberanian untuk memulai usaha saya sendiri. Dan saya memutuskan
Sepertinya untuk saya bisa mewujudkan impian saya, kebebasan finansial sebelum umur 30, pengen jadi miliuner juga di negeri orang, saya harus bisa punya usaha sendiri, bisnis sendiri. Nah tapi tentu saja untuk bikin bisnis nggak mudah. Di Indonesia aja sulit, apalagi di Singapura. Ya, apalagi saya nggak sekolah di UC seperti ini ya, semuanya diajarin caranya bikin bisnis benar-benar luar biasa. Nah jadi saya ingat banget waktu itu banyak sekali jatuh bangunnya. Saya pernah memberanikan diri untuk mulai satu usaha, tapi ternyata uang saya dibawa lari, kabur. Sempat sakit hati juga, sempat kesel. Saya pernah pikir mungkin jalannya saya ingin berinvestasi, karena saya lihat banyak sekali orang-orang yang sukses main stock segala macam. Saya juga terjun ke bidang itu. Tapi ternyata justru di saat-saat terakhir begitu saya lulus, uang yang sudah saya peroleh dengan kerja keras selama 4 tahun itu harus ludes di stock market semua, hilang begitu aja. Banyak sekali sudah dilakukan dan gagal. Nah tapi gagal itu nggak apa-apa seperti saya bilang, asal saya belajar dari kegagalan saya. Dan saya mulai berpikir, sebenarnya apa yang menyebabkan saya gagal ya? Kenapa kok susah sekali? Dan dari situ saya mengetahui bahwa sebenarnya kalau saya ingin memulai bisnis sendiri itu nggak bisa hanya sekedar ikut-ikutan. Nggak bisa kita kayak ngelihat tren, oh trennya kayaknya lagi ini udah ikut-ikutan. Oh kayaknya ini bisa ikut-ikutan tanpa benar-benar mengetahui itu, tanpa benar-benar mengetahui potensi kita. Nah itu yang saya lakukan sebelumnya, hanya ikut-ikutan, oh ini kayaknya bisa sukses, ya udah ikut sini ikut sana, tanpa dengan jelas memikirkan dan merencanakan. Nah dari situ saya belajar, dan akhirnya dari situ saya mulai merumuskan untuk wujudkan bisnis saya, dan saya lihat ke dalam kondisi saya, apa sih potensi yang saya miliki, apa sih aset yang saya miliki. Dan pada saat itu, walaupun saya merumuskan 3 hal. Saya merumuskan untuk saya memulai bisnis itu saya butuh 3C. 3C ya. C yang pertama itu adalah capital. Saya bilang capital. Capital atau modal ya. C yang kedua itu adalah contact atau kenalan. Saya bilang contact. Oke. Dan C yang 3 itu adalah capabilities atau keterampilan. Oke. Nah, 3 ini ada 3 hal yang setelah saya do research, ini ada 3 hal yang saya butuhkan paling basic untuk membuat suatu bisnis. Dimana pada saat itu saya nggak punya. Akhirnya singkat cerita saya mulai melakukan research dan saya mulai melihat cerita-cerita tokoh-tokoh entrepreneur yang sukses, nggak hanya di Indonesia tapi juga di Singapura dan juga di seluruh dunia. Dan akhirnya saya menemukan, wow ternyata ada persamaan yang unik yang saya temukan dari contoh orang-orang sukses di dunia. Dan saya lihat ternyata banyak sekali dari mereka entrepreneur sukses itu awal mulanya ketika dia baru mau mulai itu sebenarnya dia berawal dari seorang sales, jualan. Banyak sekali contoh-contohnya yang saya kasih tahu. Dia berasal dari jualan, dan akhirnya dari jualan itu dia bisa ngumpulin modal. Dari jualan itu dia bisa dapat kenalan, koneksi lebih banyak orang lagi. Karena setiap hari bertemu dengan banyak orang dan dari situ dia punya keterampilan. Keterampilan paling penting untuk mulai suatu bisnis adalah keterampilan untuk bisa menjual. Untuk apa bisa punya produk kalau nggak bisa jualan? Okay? Nah, akhirnya singkat cerita, saya pun memutuskan untuk terjun ke dunia sales. Nah, jadi saya memutuskan terjun ke dunia sales dan bisnis usaha pertama saya itu sebenarnya di bidang finance. Jadi saya jual jasa-jasa keuangan, produk-produk finansial di Singapura. Walaupun saya nggak punya background di sales, walaupun saya nggak punya background di finance, saya benar-benar ulang semuanya dari awal, belajar lagi. Apalagi di Singapura semua butuh lisensi, jadi harus belajar lagi semuanya. Saya jual semua produk keuangan dari tabungan, deposito, asuransi, investasi, reksadana, unit trust, kredit card, semuanya. Dan saya belajar lagi dari awal. Nah, tapi tentu saja perjalanan saya di bidang sales itu nggak mudah. Karena seperti saya bilang, nggak pernah jualan, nggak punya background marketing, nggak punya background sales, nggak punya background apa-apa sama sekali. Tapi satu hal yang selalu memberikan saya kekuatan, yaitu mimpi saya. Dan saya selalu percaya di mana ada kemauan, di situ pasti ada jalan. Saya ingat banget pertama kali saya mulai di sales, itu langkah pertama waktu itu saya disuruh bikin Project 100. Jadi Project 100 itu saya disuruh nulis 100 orang yang saya kenal dan prospek-prospeknya supaya saya bisa telepon dan bisa jualan dan bisa menawarkan produknya. Dimulai dari orang-orang yang saya kenal. Saya ingat banget ada Project 100, jangankan 100, 50 aja saya nggak bisa menuhin itu semua. Gagal. Tapi saya ingat, saya harus ambil inisiatif, ubah strategi. Dan saya pikir sebenarnya tujuan nama-nama itu untuk apa sih? Supaya apa? Supaya saya bisa teleponin, supaya saya bisa presentasi dan akhirnya bisa jualan. Dan saya mikir,
Ya udah, walaupun saya nggak punya 50, ada kok suatu buku di mana isinya nama dan nomor telepon lengkap bahkan dari A sampai Z. Ada nggak? Ada, apa namanya? Yellow Pages. Ya. Di Surabaya ada, di Singapura juga ada Yellow Pages. Dan saya mulai ambil Yellow Pages untuk mengkompensate nomor-nomor yang saya nggak punya. Dan saya mulai teleponin satu persatu. Ngomong-ngomong, ada yang pernah kerja di bidang sales? Ada yang sekarang kerja di bidang sales atau pernah coba telepon di sales? Gampang susah? Susah banget. Apalagi di Singapura, orangnya benar-benar gak basa-basi. Kadang-kadang telepon, wah langsung udah dimaki-maki. Kadang-kadang telepon mungkin udah tahu nomornya langsung dibanting. Kadang-kadang telepon udah langsung, oh gak tertarik, jangan ganggu saya lagi. Wah sering sekali ditolak. Tentu saja sulit. Ya. Ada juga kadang-kadang telepon, wah orangnya ramah juga ternyata. Tapi ternyata orang yang dituju udah meninggal dunia. Soalnya itu Yellow Pages-nya nggak pernah diupdate ya, udah bertahun-tahun. Jadi banyak sekali kejadian-kejadian lucu. Tapi dari situ saya mulai melihat ada hasil, walaupun nggak banyak. Dari situ saya catetin dan saya lihat dari 100 orang yang saya telepon, saya bisa dapat 1 appointment. Saya bayangin, wow 100 orang saya telepon baru bisa dapat 1 appointment. 1 appointment itu juga baru janjian mau telepon, belum janjian mau ketemu, belum tentu orangnya benar-benar mau ketemu. Akhirnya saya pikir, wah kayak gini sulit sekali caranya, lama sekali. Saya harus ubah strategi. Gimana caranya ya? Saya mulai mikir, sebenarnya tujuannya nelpon tuh untuk apa sih? Supaya saya bisa ketemu sama orangnya dan presentasi. Saya mulai mikir lagi, oh kalau gitu daripada susah-susah telepon 100 orang baru dapetin 1, langsung aja saya datengin orangnya. Nah sekarang pertanyaannya datengin kemana? Saya pikir karena saya telepon rumah, saya pikir langsung aja saya datengin ke rumahnya. Nekat ya? Akhirnya itu yang saya lakukan. Saya datang ke perumahan-perumahan di Singapura. Kalau di Singapura orang tinggalnya semua di apartemen. Oke, di apartemen jadi kayak rumah susun gitu. Dan saya datengin satu persatu, mulai dari atas sampai bawah. Saya ketokin rumahnya satu persatu. Dan kalau diketokin tujuannya supaya saya bisa langsung presentasi. Karena kalau orang yang tertarik, terus saya bisa follow up. Satu persatu. Kalau di Singapura namanya door knocking. Di sini ada yang pernah kerja seperti itu? Apa namanya? Door to door. Ada yang pernah kerja door to door? Pernah beberapa ya. Gampang susah? Susah sekali. Kadang-kadang saya ketok. Yang tadinya rumahnya terang benderang, tiba-tiba jadi gelap gulita. Takut, langsung matiin semua lampu. Kadang-kadang saya ketok-ketok, orangnya gak berani keluar, cuma ngintip dari jendela. Apa? Ya kadang-kadang saya ketok-ketok juga yang keluar, kalau nggak nenek-nenek, anak kecil. Karena kalau di Singapura itu orang tuanya biasanya bekerja pagi, siang, malam. Jadi yang tinggal di rumah biasanya cuma neneknya sama anaknya. Nah sedangkan neneknya biasanya tuh nggak bisa ngomong bahasa Inggris. Biasanya ngomongnya bahasa Mandarin. Sedangkan saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali. Oh jadi sulit ya berkomunikasi pasti. Oh oke, never mind gitu kan. Ya udah lanjut. Kadang-kadang saya ketok. Wow ada juga yang ramah. Wah silakan masuk. Ayo masuk. Cepat masuk. Tapi saya mau masuk takut juga. Karena yang bukain pintu itu orang yang kayak negro, hitam-hitam, telanjang dadanya dari buluan semua, pakai celana pendek, sarung pendek. Wah serem juga. Karena banyak ada kayak construction worker yang kerja di sana tinggal di HDB seperti itu. Jadi saya mau masuk, wah takut juga bahaya. Pada saat itu saya nggak berpikir bahwa sebenarnya saya lakukan itu lumayan bahaya ya, datengin rumah orang sendirian, cewek lagi. Tapi karena saat itu saya benar-benar fokus terhadap mimpi saya, jadi saya benar-benar nggak mikirin akan hal itu. Dari pekerjaan itu, usaha itu, strategi itu, menurut Anda ada hasilnya? Berhasil nggak? Berhasil. Dan hasilnya lebih baik daripada yang sebelumnya telepon. Tapi masih kurang juga. Dan saya mulai berpikir, gimana ya? Coba pikirkan, cari strategi lagi. Dan saya mulai berpikir, sebenarnya cara itu udah lumayan efektif. Hanya saja bisa dibikin lebih efektif lagi. Karena kalau saya ketok pintu, itu biasanya saya nggak tahu siapa yang ada di luar, siapa yang ada di buka pintu siapa. Pertama belum tentu ada orangnya, kedua orangnya mungkin nggak prospektif. Dan akhirnya saya mulai mikir, gimana saya bisa cari tempat di mana saya bisa lihat orang banyak, terus menerus ada orangnya, sehingga saya bisa lihat yang mana yang prospektif dan saya bisa datangin dan saya bisa presentasi. Ada nggak tempat seperti itu? Ada di mall. Jadi saya pikir, udah kita datang aja ke mall. Datang ke mall. Ternyata nggak efektif. Karena bukannya saya ngejar-ngejar orang, saya malah dikejar-kejar satpam. Karena nggak boleh, illegal. Dan akhirnya dari situ saya mulai mikir lagi di mana ya. Oh dan akhirnya saya ingat, oh ya dulu
sekali saya pernah kerja bagi-bagian brosur di jalan. Dan di situ saya bagi brosur di tempat stasiun kereta, di tempat bus, dan situ banyak orang lalu lalang dan bebas. Dan akhirnya saya mulai balik lagi ke tempat itu, dan saya mulai meng-approach orang-orang stranger. Dan saya presentasi, approach presentasi dan sebagainya. Memang gak mudah, karena kalau orang Indonesia lebih sopan santun ya. Kalau enggak ya mungkin masih ada basa-basinya, senyum-senyum dikit. Orang Singapura benar-benar wah enggak, benar-benar enggak ada basa-basinya sama sekali. Nah, tapi dari cara itu setelah saya berusaha ubah strategi, akhirnya berhasil. Dan pencapaiannya pun jauh lebih meningkat daripada sebelum-sebelumnya. Nah, tentu saja saya nggak berhenti di situ. Saya terus memikirkan strategi lagi untuk mengimprove. Nah, akhirnya singkat cerita, dalam waktu 1 tahun sejak saya terjun ke dunia sales, saya akhirnya benar-benar kerja keras 14 jam tiap hari, 7 hari seminggu non-stop. Dan akhirnya kerja keras itu pun membuahkan hasil. Dalam waktu 1 tahun saya terjun ke dunia sales, saya sudah bisa mendapatkan pendapatan lebih dari 220.000 Singapura dolar. Jadi kalau dikurs ke rupiah sekitar 1,5 M. Dan saya bisa bayar utang-utang saya 40.000 Singapura dolar hanya dalam waktu 6 bulan setelah saya lulus kuliah, setelah saya terjun ke dunia sales. Tepuk tangan dong buat kita semua. Nah, di sini yang saya ingin menunjukkan pentingnya sebuah usaha. Dan usaha nggak cuma work hard, tapi juga kita harus work smart, berani, ubah strategi baru. Dari situ Anda bisa lihat hasilnya. Dan ini Anda semua ingat calon-calon entrepreneur. Kalau cara pertama gagal, bukan berarti itu jalannya salah. Coba cari cara lain lagi. Ubah strategi, ambil inisiatif. Oke? Nah, tadi saya bilang untuk mewujudkan mimpi butuh duit. Ya, saya udah bilang ada 3. Dedikasi, usaha, inisiatif. Nah, T yang terakhir, ini lihat T yang paling penting. Yang paling penting. Yaitu Tuhan. Karena saya percaya hidup itu adalah sebuah perjuangan. Dalam perjuangan itu butuh pengorbanan. Dalam pengorbanan dibutuhkan ketabahan. Dan dalam sebuah ketabahan dibutuhkan keyakinan. Keyakinan bahwa Tuhan itu selalu ada dan menyertai kita. Apapun kepercayaan kita, sertakanlah selalu Tuhan di dalam mimpi-mimpi Anda, dalam pekerjaan Anda, dalam kehidupan Anda sehari-hari. Saya ingat sekali ketika saya harus terbang ke Singapura, jauh dari keluarga, walaupun orang tua saya, ibu saya, ayah saya nggak bisa menyediakan saya dengan segala fasilitas, uang, makanan, dan sebagainya. Tapi ada satu hal yang saya amat sangat-sangat hargai. Satu hadiah kecil dari mama saya sebelum saya pergi ke Singapura. Di bandara, mama saya ngasih 1 buku, notes. Bukunya buku tulis biasa, buku kosong, tapi isinya tulisan mama saya. Dan mama saya nulisin kata-kata pesan-pesan, kata-kata motivasi, beberapa kata-kata yang menguatkan, doa-doanya di situ supaya saya bisa baca. Dan itulah yang benar-benar menguatkan saya selama bertahun-tahun saya kuliah di Singapura. Dan saya ingat sekali di halaman terakhir buku itu ada 1 puisi. Dan puisinya itu tentang Tuhan. Dan di situ ditulis, arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan, dan Dia akan memberikan kamu jalan. Tidak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu adalah mukjizat. Dan itulah yang saya terus pegang terus. Ketika saya punya mimpi, saya nggak tahu caranya gimana, saya nggak tahu jalannya apa, saya nggak tahu bagaimana. Tapi kalau kita orang beriman, kita serahkan ini kepada Tuhan dan kita berusaha, pasti ada jalan. Nggak semuanya sekaligus, tapi langkah demi langkah. Dan setiap langkah itu adalah mukjizat. Dan kalau saya bisa bilang kepada Anda semua, memang manusia hebat, bisa berusaha, bisa punya otak, strategi, bisa punya kekuatan. Tapi jangan lupa satu hal, iman. Sertakanlah Tuhan di dalam mimpi-mimpi kita. Dan itu bisa mewujudkan Anda mencapai impian Anda. Setuju? Setuju. Jadi ada 3 hal. Nah, saya yakin Anda semua di sini adalah orang-orang yang
positif, penuh keyakinan. Anda pasti bisa. Coba sekarang saya ingin Anda katakan, saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Apa Anda bisa? Saya pasti bisa. Apa Anda bisa? Saya pasti bisa. Ingat di awal, sebelum saya ngomong tentang duit tadi, yang paling penting untuk wujudkan mimpi itu adalah belief. Anda harus percaya bahwa Anda pasti bisa. Ketika Anda bilang saya pasti bisa, sebenarnya ada beberapa skenario. Ada beberapa dari Anda yang benar-benar yakin, seyakin-yakinnya bahwa Anda pasti bisa. Tapi ada juga beberapa dari Anda yang mungkin setengah yakin, setengah enggak. Tergantung, entah lihat situasi. Setengah yakin, setengah enggak. Atau bahkan mungkin ada satu atau dua dari Anda yang ketika saya suruh bilang, ayo katakan saya pasti bisa. Anda bilangnya terpaksa. Habis kata Meridiana suruh partisipasi. Ntar kalau nggak partisipasi saya nggak ngomong, ntar dilaporin kiri kanan, nggak enak. Terpaksa ngomongnya. Seberapa besar keyakinan Anda? Seberapa besar kemungkinan Anda untuk wujudkan impian Anda? Itu tergantung seberapa besar keyakinan Anda terhadap diri Anda sendiri. Sekarang coba katakan, apa Anda bisa? Saya pasti bisa. Ada satu video lagi yang benar-benar memberikan inspirasi untuk saya. Berulang-ulang kali saya nonton video ini dan gak bosan-bosannya dan terus memberikan inspirasi ke saya. Dan hari ini saya ingin bagikan kepada Anda semua. Bisa saya putar videonya? Bisa, mari kita saksikan bersama video berikut.เป็นเป็ดแล้วจะบินเป็นคนหูหนวกแล้วจะเล่นไวโอลินเธอจะบ้าเหรอทำไมไม่ไปเรียนวิชาอื่นเสียเวลาคนอื่นเขา ผู้เข้าประกวดคนสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับและในช่วงต่อไปก็จะเป็นช่วงของครับเรายังเหลือผู้เข้าประกวดอีก1ท่านนะครับในวันนี้เราไปพบกับเธอเลยครับ
kantin ya. Pasti Anda harus yakin mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Dan kali ini 5 menit mendatang adalah 5 menit sesi yang paling penting di seluruh sesi saya. Karena saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa benar-benar meyakini mimpi Anda. Mimpi itu gak cuma hanya di kepala, gak cuma hanya dipikirkan, tapi harus diimani, harus diyakini. Dan inilah saatnya saya ingin Anda benar-benar bisa merasakan mimpi Anda, yakinkan mimpi Anda. Apa Anda bisa? Saya pasti bisa, saya pasti bisa. Oke, nah, sekarang saya ingin mengajak Anda semua untuk bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri. Ya, mungkin lampunya bisa dimatikan ya, udah thank you. Suaranya bisa dikencangin, terima kasih. Dan saya ingin mengajak Anda semua untuk bisa membayangkan mimpi $1 juta Anda. Mimpi yang dari tadi udah kita omong-omongin, yang udah kita bayang-bayangkan, yang udah kita sebut-sebut. Bayangkan, tapi kali ini saya ingin Anda rasakan. Rasakan mimpi Anda. Mimpi $1 juta Anda. Rasakan. Rasakan. Oke, kita tarik nafas dulu yang dalam. Kita hembuskan nafasnya. Kita tarik nafas yang dalam. Dan kita hembuskan nafasnya. Lagunya bisa tolong lebih keras lagi. Tarik nafasnya lagi. Hembuskan nafasnya. Dan ketika Anda mendengarkan suara lagu ini, saya ingin Anda rasakan getaran suara yang menggelegar di ruangan ini. Rasakan aliran
percaya. Bukan karena tidak ada rintangan maka kita optimis. Tapi karena kita optimis, maka rintangan itu tidak terasa. Bukan karena hal itu mudah, maka kita yakin kita bisa. Tapi karena kita yakin kita bisa, maka hal itu pun menjadi mudah. Bukan karena hari ini indah, maka kita bahagia. Tapi karena kita bahagia, maka hari-hari kita menjadi indah. Jangan pernah menunggu sukses dulu, baru bersyukur. Tapi bersyukurlah, dan sukses itu akan datang. Bersyukurlah sesulit apapun keadaan Anda, separah apapun cobaan yang ada di kehidupan Anda. Bersyukurlah dan yakinilah bahwa sukses itu akan datang. Mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Apa Anda bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin mengajak Anda semua bersama-sama setelah saya katakan dengan sungguh-sungguh dan penuh keyakinan. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. 1, 2, 3. Apa mimpi sejuta dolar Anda? 1, 2, 3. Apa mimpi sejuta dolar Anda? Sekali lagi penuh keyakinan. Apa mimpi sejuta dolar Anda? Apa Anda bisa? Apa Anda bisa? Sekali lagi lebih keras lagi. Saya percaya saya bisa. Mencapai impian saya bisa. Mengambil tindakan saya bisa. Bangkit dari kegagalan saya bisa. Saya bisa dengan doa. Saya bisa dengan usaha. Saya harus bisa untuk keluarga, bangsa, dan negara. Saya pasti bisa. Saya pasti bisa. Terakhir, saya pasti bisa. Bukan yang meriah buat Anda semua. Terima kasih. Silakan duduk kembali. Lampunya bisa tolong dinyalakan. Terima kasih. Saya pasti bisa. Kita semua harus bisa. Harus bisa. Bukan hanya untuk kita, tapi juga untuk orang-orang yang kita cintai, keluarga kita, dan pada akhirnya untuk bangsa dan negara kita. Kita harus bisa. Apa Anda bisa? Saya pasti bisa. Ada satu cerita yang saya ingin Anda semua ingat. Cerita ini adalah cerita tentang sebuah kondominium. Suatu hari ada seorang pasangan muda yang baru saja menikah. Dan di hari perkawinannya, sang suami memberikan satu hadiah spesial kepada istrinya. Dan hadiah spesialnya adalah sebuah apartemen kondominium penthouse paling atas di lantai 72. Bagus ya hadiahnya ya. Tentu saja sang istri sangat senang. Dan akhirnya hari itu juga, begitu selesai upacara pernikahan, mereka pun langsung mengambil kuncinya dan langsung pergi, gak sabar pengen lihat apartemen yang sudah dibeli di lantai 72. Saking semangatnya mereka datang ke lokasi, datang ke apartemen tersebut. Tapi sayangnya liftnya lagi rusak. Karena itu apartemen baru, jadi liftnya sedang dalam perbaikan. Karena mereka begitu menggebu-gebu dan karena mereka ingin sekali melihat pemandangan di kamarnya dia, lantai 72, bayangkan 72. Akhirnya mereka memutuskan, nggak apa-apa, walaupun lift rusak, ayo kita naik tangga aja. Naik tangga ke lantai 72. Langkah demi langkah mereka terus naiki, bersemangat, berenergi, terus sampai lantai ke-10, sampai lantai ke-15, lantai 18, 19, 20, 21. Ketika sampai ke lantai 21, mereka udah capek sekali. Ada nggak dari Anda pernah naik tangga sampai ke lantai 21? Pernah? Ada? Beberapa ya? Capek nggak? Pasti capek, bisa dibayangkan.
pada saat itu mereka capek sekali. Dan mereka berpikir, wow, baru 21, masih ada berapa lagi? Masih ada 72, masih ada 50 tangga lagi, 51 tangga lagi. Dan akhirnya, karena tadinya mereka bawa tas-tas semua, akhirnya mereka memutuskan, ya udah kita tinggalin aja barang-barangnya dulu, dan kita memanjat ke sana. Karena biar tinggalin barang, biar lebih ringan. Dan akhirnya mereka pun meninggalkan barangnya, dan akhirnya mereka naikin tangga ke 22, 23, 24, dan seterusnya. Dan mereka lebih bersemangat lagi, karena sekarang bebannya lebih ringan. Sampai akhirnya mereka ke tangga 45. Lantai 45. Ada yang pernah naik tangga sampai lantai 45? Belum? Bisa dibayangkan capeknya. Capek sekali. Dan pada saat itu, di saat mereka letih, akhirnya mereka berdua mulai marah-marah. Mulai saling menyalahkan. Kamu sih, siapa suruh beli rumah tinggi-tinggi lantai 72? Lantai 2 aja udah cukup. Sekarang ketinggian, capek. Akhirnya sang suami justru malah ke istrinya, loh, bukan saya mau, kan saya ingin membahagiakan kamu, kok kamu nggak ini sih, nggak berterima kasih, saya udah beliin surahan segala macam, kamu malah marah-marah seperti ini. Akhirnya mereka marah, saling menyalahkan. Kamu sih yang ngusulin naik tangga, harusnya kan kita bisa tunggu, siapa tahu besok liftnya udah benar, jadi bisa naik lift. Marah-marah berargumentasi, sambil terus naik tangga, karena udah tanggung. Akhirnya mereka naik ke tangga lantai 60. Sampai tanggal ke-60, bisa dibayangkan letihnya, lelah. Apalagi selama perjalanan mereka terus bertengkar, lebih lelah lagi. Dan akhirnya ketika sampai ke tanggal 60, mereka berdua pun, ya udahlah, tinggal 12 lantai lagi. Mendingan gak usah ngabisin energi. Akhirnya mereka diam-diam, gak berbicara sama sekali, gak berargumentasi, silent. Gak ada suara sama sekali dan hanya berdua, ya udah, naikin aja. Tinggal dikit lagi kok, naik lagi. 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71. Dan akhirnya sampailah mereka ke tangga 72. Lantai paling atas. Wow, bisa terasa semua lega. Udah nyampe. Mereka masuk ke dalam tempat apartemennya, pintunya masih tertutup. Dan akhirnya mereka berdua saling lihat satu sama lain. Kuncinya di mana? Ternyata mereka nggak sadar kuncinya ada di dalam tas yang sudah mereka ditinggalkan di lantai 21. Ketika mereka meninggalkan tas semuanya, mereka juga meninggalkan kunci untuk masuk ke rumah yang sudah diidam-idamkan, yang sudah dicita-citakan. Apa arti dari cerita ini? Sama dengan kehidupan kita. Ketika kita kecil, ketika kita muda, kita punya banyak sekali mimpi. Saya ingin jadi astronot. Saya ingin jadi businesswoman. Saya ingin keliling dunia. Saya ingin punya restoran sendiri. Saya ingin jadi guru. Saya ingin segala-galanya. Punya mimpi yang besar dan Anda nggak takut untuk bermimpi. Tapi apa yang terjadi ketika kita umur 21? Ketika kita lulus dari kuliah, apa yang terjadi? Tanpa Anda sadari, Anda mungkin meninggalkan mimpi Anda begitu saja. Karena begitu Anda lulus, Anda sibuk nyari kerja, dan akhirnya apapun tawaran yang langsung datang, ya mungkin ini tawaran bagus, nggak apa-apa, saya ambil. Walaupun itu jauh berbeda dari mimpi-mimpi Anda sebelumnya. Anda nggak pernah mikirkan, karena mungkin teman-teman mungkin ikut bisnis ini atau ikut duit ini, karena Anda follow with the crowd. Anda nggak benar-benar mikir, ikuti arus. Tanpa Anda sadari, Anda tinggalkan mimpi Anda. Dan Anda menjalani hidup hari demi hari. Mungkin gak terasa, tahun demi tahun mungkin gak terasa. Tapi ketika Anda mungkin sudah berumur 40-an, 45 tahun, banyak sekali saya lihat orang-orang di sekitar saya. Mereka marah, mereka kesel, mereka marah terhadap kehidupan, dan mereka selalu komplain dan selalu menyalahkan. Menyalahkan siapa aja. Sang istri menyalahkan suami. Kamu sih, gara-gara kawin sama kamu bilang saya nggak boleh kerja. Saya meninggalkan cita-cita saya demi kamu. Sekarang keluarga kayak begini, susah kan? Sang suami juga nyalahin. Kamu sih jadi istri bukan yang men-support setiap kali saya ini dimaki-maki, dimarah-marahin. Nggak pernah puas. Saling menyalahkan. Mereka menyalahkan pemerintah, ini pemerintah nggak benar. Mereka menyalahkan bosnya, bos saya gimana sih sudah kerja keras, nggak pernah dihargai. Bahkan menyalahkan anak-anaknya. Bahkan menyalahkan keluarganya.
Bahkan ironisnya, bahkan mungkin mereka pun menyalahkan Tuhan. Siapapun juga disalahkan, kecuali diri mereka sendiri. Marah. Kenapa mereka marah? Karena mereka nggak mendapatkan apa yang sebenarnya mereka idam-idamkan di awal. Dan akhirnya tahun demi tahun terus berganti. Dan ketika mereka berusia 60 tahun, saya juga melihat ada banyak sekali orang, rumah tangga di keluarga yang sebenarnya sudah tidak berkomunikasi lagi. Ada banyak sekali pasangan hidup yang udah gak berkomunikasi lagi. Datang ke rumah karena udah sibuk marah-marah, udah mendingan diem aja deh, gak apa-apa. Banyak orang tua yang berkomunikasi dengan anaknya, baik anak kecil yang gak berkomunikasi dengan orang tua dan sebagainya. Dan mereka milih ya udah diem aja, jalani hidup, lagian sebentar lagi waktunya tiba. Dan akhirnya ketika mereka berumur 72, ketika saat-saat, hari-hari di mana mereka melihat hidup ini untuk yang terakhir kalinya, mereka melihat kilas balik hidupnya. Dan akhirnya mereka menyesali. Dan mereka membayangkan, kalau saja waktu itu saya nggak ninggalin mimpi saya, apa ya yang sebenarnya bisa terjadi dalam hidup saya? Tapi itu hanya sebuah bayangan. Di hidup ini kita nggak bisa kembali lagi ke masa lalu. Penting untuk Anda menyadari ini. Jangan pernah tinggalkan kunci Anda. Jangan pernah tinggalkan mimpi Anda. Karena berapapun umur Anda, berapapun usia Anda, masih selalu ada harapan untuk Anda mewujudkan impian Anda. Masih ada harapan untuk Anda balik lagi, ambil kuncinya. Karena kalau enggak, Anda akan menyesal seumur hidup. Dan ini adalah cerita yang saya ingin bagikan. Dan semoga Anda ingat, terutama para mahasiswa UC yang ada di sini. Anda datang dengan cita-cita tinggi. Semoga begitu lulus kuliah, jangan pernah meninggalkan cita-cita itu. Jangan pernah meninggalkan cita-cita itu. Semoga cerita ini bisa membekas di hati Anda semua. Ya, setuju? Setuju. Okay? Dan kalau Anda sudah sukses, kalau Anda sudah berhasil mencapai mimpi Anda, ingat, kita akan selalu diuji. Ketika kita sukses, ketika kita gagal, kekuatan mental kita diuji. Tapi ketika kita sukses, kerendahan hati kita yang akan diuji. Ingat akan itu. Anda bisa mewujudkan mimpi Anda bagaikan Anda menang lotre. Senang rasanya. Tapi hal terpenting yang bisa dimenangkan dalam hidup bagi saya bukan berapa banyak yang Anda bisa dapatkan, tapi berapa banyak yang Anda bisa berikan. Dan bagi saya, kebahagiaan terbesar adalah ketika saya bisa membuat hidup saya berguna bagi keluarga saya, orang-orang yang saya cintai, orang-orang sekitar saya, dan berguna bagi Tuhan saya. Dan itulah arti kehidupan, arti kemenangan di dalam hidup saya. Ingat akan semua ini, ingat akan orang yang sudah membantu kita, ingat akan Tuhan yang sudah membantu kita. Dan karena itu, saya ingin Anda juga selalu yakin bahwa Anda pasti bisa, bukan hanya untuk diri Anda sendiri, tapi juga untuk keluarga Anda dan orang-orang di sekitar kita, untuk negara kita Indonesia. Yakin itu. Satu kata-kata yang sangat menginspirasi saya. 1000 orang berjiwa tua hanya dapat bisa bermimpi, tapi 1 orang berjiwa muda dapat mengubah dunia. Kata-kata siapa? Bung Karno. 1000 orang berjiwa tua hanya dapat bermimpi, tapi 1 orang berjiwa muda dapat mengubah dunia. Dan saya yakin di hari ini ada ratusan orang di sini, 500 orang yang berjiwa muda. Setuju? Anda pasti bisa. Apa Anda bisa? Anda pasti bisa. Dan untuk itu, untuk menutup sesi saya ingin mengajak Anda semua untuk bersama-sama berdiri dan menyanyikan satu lagu yang sangat berarti, bukan hanya untuk saya, tapi saya yakin juga untuk 259 juta penduduk Indonesia lainnya. Lagu yang setiap hari Senin pagi kalau kita masih kecil kita selalu nyanyiin. Lagu apa? Lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Mari kita bangkit berdiri, dan saya harap Anda semua di sini masih semangat. Masih Indonesia pasti bisa. Ya, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu kebangsaan kita, Indonesia Raya. Karena tumpah darahku di sana lalu berdiri jadi batu ibuku.
silakan duduk. Akhir kata, ada satu pesan yang saya ingin bagikan kepada Anda semua. Hidup adalah perjuangan yang harus dimenangkan. Suatu tantangan yang harus dihadapi. Suatu anugerah Tuhan yang harus dinikmati. Anda pasti bisa mewujudkan mimpi Anda. Bukan karena keberuntungan, bukan karena takdir, tapi karena keyakinan. Karena Anda yakin bahwa mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Percayalah, walaupun semua orang gak percaya akan Anda, tapi kalau Anda percaya pada diri Anda sendiri, mimpi itu bisa menjadi kenyataan. Untuk mewujudkan mimpi, kita perlu duit. Dedikasikanlah waktu, tenaga, pikiran Anda terhadap mimpi Anda. Usaha, jangan pernah menyerah. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Kita akan selalu menuai apa yang sudah kita tabur. Dan saya percaya, sesuatu yang berawal dengan kebaikan akan berakhir juga dengan kebaikan. Dan kalau hasilnya belum baik, itu berarti belum berakhir. Coba terus, coba terus, coba terus. Inisiatif. Tuhan sudah menganugerahkan kita manusia dengan akal budi, kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk beradaptasi. Ubah strategi sampai Anda berhasil mewujudkan impian Anda. Dan yang terakhir, jangan lupa akan Tuhan. Jangan lupa akan Tuhan. Hidup butuh perjuangan. Perjuangan butuh pengorbanan. Dan pengorbanan butuh ketabahan. Ketabahan butuh keyakinan. Yakinilah bahwa Anda pasti bisa. Dan selalu ingat, ketika Anda sudah bisa meraih mimpi Anda, mimpi sejuta dolar Anda, ingatlah bahwa hadiah terbesar bukan berapa yang Anda dapatkan, tapi berapa yang Anda bisa berikan. Saya Mary Riana, dan kalau saya saja bisa mewujudkan mimpi sejuta dolar saya yakin Anda semua pun pasti bisa mewujudkan mimpi sejuta dolar Anda. Terima kasih karena sudah menjadi audiens yang luar biasa.